Israel dan Hizbullah terancam perang habis-habisan, Kuwait mulai evakuasi warganya dari Lebanon. Israel memperingatkan Hizbullah pada hari Selasa tentang prospek perang habis-habisan setelah kelompok militan itu menerbitkan video berdurasi 9 menit yang menunjukkan lokasi militer dan sipil Israel di sejumlah kota di Israel. Sementara itu Kuwait City, maskapai penerbangan Kuwait pada hari Sabtu, 22 Juni 2024, berangkat ke Lebanon untuk mengevakuasi warga negara Kuwait. Peristiwa itu terjadi sehari setelah Kuwait memperbarui seruan agar warganya meninggalkan Lebanon karena situasi keamanan. Kantor berita resmi Kuwait, KUNA, seperti dilansir Al Arabiya Senin 24 Juni melaporkan bahwa Kuwait Airways mengirimkan pesawat pertama yang mengevakuasi warga negara Kuwait dari Lebanon menyusul kekhawatiran akan eskalasi antara Hizbullah dan Israel. Kementerian Luar Negeri Kuwait menegaskan kembali dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat seruan kepada warga Kuwait untuk menahan diri dari bepergian ke Lebanon saat ini karena perkembangan keamanan berturut-turut yang sedang dialami negara itu. Mereka juga meminta warga Kuwait yang saat ini berada di Lebanon, yang tidak memiliki keperluan mendesak untuk pergi sesegera mungkin. Kuwait Airways, menurut KUNA, berterima kasih kepada otoritas terkait atas kerja sama mereka dalam meluncurkan jembatan udara untuk memulangkan warga negara Kuwait dari Lebanon. Korban jiwa terus berjatuhan di Gaza. Jalur Gaza Palestina perbesar. Seorang anak laki-laki Palestina duduk di reruntuhan bangunannya yang hancur akibat serangan udara Israel di Camp Nuseirat, jalur Gaza, Palestina. Kuwait Airways mengonfirmasi bahwa mereka mengoperasikan pesawat besar untuk terbang ke Beirut guna mengakomodasi warga Kuwait kembali ke negaranya. Keputusan Kuwait diambil di tengah meningkatnya serangan lintas batas antara Hizbullah dan Israel sehubungan dengan perang di jalur Gaza yang sedang berlangsung. Hizbullah telah menegaskan pihaknya akan berhenti menyerang Israel bila Israel menghentikan perang di jalur Gaza. Ada kekhawatiran bahwa eskalasi militer antara kedua belah pihak akan terus terjadi sekalipun terdapat tekanan internasional dan diplomatik untuk menghindari perang besar-besaran. Pada hari Minggu 23 Juni, Otoritas Kesehatan Jalur Gaza menuturkan setidaknya 37.598 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak perang terbaru meletus pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, sedikitnya 86.032 orang terluka. Amerika Serikat, AS, merilis laporan soal kekhawatiran rudal pertahanan Iron Dome Israel tak sebanding dengan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon. 3 pejabat AS yang meminta identitas mereka dirahasiakan mengatakan kepada CNN, kekhawatiran yang sama juga menghinggapi pemerintah Israel. Ketegangan antara kelompok Hizbullah dan Israel di perbatasan terus meningkat sepekan terakhir ditandai dengan aksi saling serang. AS peringatkan Israel, perang lawan Hizbullah sama saja mengundang serangan Iran. Bahkan serangan yang dilancarkan Hizbullah ke Israel semakin membabi buta, melibatkan 1 skuadron drone serta ratusan roket. Ini sebagai pembalasan atas kematian komandan senior Hizbullah akibat serangan udara pasukan Zionis.
Kami menilai setidaknya beberapa baterai Iron Dome akan kewalahan, kata seorang pejabat senior pemerintahan Presiden Joe Biden. Pemimpin Hizbullah ancam serang Galilea Israel, perang besar bisa terjadi. Sementara itu seorang pejabat Israel mengatakan, beban yang harus ditanggung Iron Dome semakin berat jika Hizbullah melancarkan serangan rudal berpresisi tinggi yang lebih sulit dicegat. Selama ini Hizbullah lebih sering menyerang menggunakan drone dan roket tak berpemandu. Hizbullah diperkirakan memiliki lebih dari 150.000 rudal dan roket, termasuk ribuan senjata berpemandu presisi, serangkaian drone. Beberapa di antara senjata itu sudah berteknologi canggih yang dipasok oleh Iran. Kelompok Hizbullah beberapa kali menggunakan senjata tersebut untuk menyerang wilayah Israel dalam beberapa bulan. Bukan hanya itu, Hizbullah telah menerbangkan drone-dronenya untuk melakukan misi pengintaian di wilayah Israel tanpa ada gangguan. Video drone mata-mata berdurasi lebih dari 9 menit dirilis Hizbullah pada Selasa lalu. Isi rekaman menunjukkan jaringan pertahanan udara Israel mencakup beberapa fasilitas militer sensitif dan pusat perekonomian. Rekaman juga menunjukkan kompleks industri militer Rafael, fasilitas pertahanan udara dan pelabuhan Haifa. Bahkan drone mata-mata Hizbullah juga merekam pesawat militer Israel saat kembali ke pangkalannya di lokasi yang dirahasiakan jauh dari perbatasan Lebanon maupun Gaza. Video lain yang dirilis awal bulan ini menunjukkan, Hizbullah menghancurkan peluncur Iron Dome di Israel Utara menggunakan drone.